Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Diva Fitrana Pratasya dari Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian. Hari ini saya berkesempatan mewawancarai salah satu pejabat kelompok jabatan fungsional Pranata Komputer Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, Bapak Teguh Adi Arianto. Mengapa saya mewawancarai beliau? Karena salah satunya adalah beliau adalah salah satu sosok aparatur sipil negara yang bisa diteladani, karena selama saya berada di unit kerja saya selama 9 bulan ini, saya merasa beliau merupakan orang yang selalu memberikan terobosan-terobosan dan solusi-solusi untuk, salah satunya adalah untuk memudahkan pekerjaan para pegawai, memudahkan cara kerja pegawai. Untuk itu, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Teguh Adi Arianto. Selamat sore Pak Adi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi Pak Adi, ini adalah pejabat kelompok jabatan fungsional Pranata Komputer Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian ya. Pak Adi ini merupakan ASN di Kementerian Perindustrian sudah sejak 2002, benar nggak Pak? Betul ya Pak ya? Berarti udah hampir. Benar. Udah hampir 20 tahun ya Pak? Hampir. Tahun depan, insya Allah. Iya, amin Pak. Iya. Boleh tahu nggak Pak, waktu awal 2002 itu berarti Bapak umur berapa tahun tuh? 2002 berarti 26. Oh, 26, oke. 26 tahun, ya. Oke, jadi waktu itu gimana memutuskan untuk menjadi aparatur sipil negara sih Pak? Iya, nah saya itu sebenarnya sudah kerja di Kemenperin, dulu namanya Deperindak. Iya. Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Itu tahun 96. Tahun 96. 96, oke. Dulu saya tuh kuliah tingkat akhir lah. Kuliah tingkat akhir. Kemudian ada ada eselon 2 yang perlu orang IT, yang perlu programmer. Nah, kebetulan saya kuliah di Gunadarma, kuliah di IT. Saya juga bisa bikin program, kemudian ada kesempatan kayak gitu, honorer ya. Ya udah saya coba aja. Terus baru gitu. Nah, CPNS-nya di 2002. Ya, jadi saya lulus S1 itu tahun 2000. Saya lulus S1 tahun 2000. Dengan kata lain udah punya ijazah lah. Yeah. Udah punya ijazah S1 kan. Nah, itu kan bisa lebih kesempatannya lebih terbuka kemana-mana. Terlebih pada saat itu kan eranya .com. Nah, di tahun 2000 itu website itu nggak cuma nampilin kayak website Kemenperin gitu-gitu doang, tapi orang udah bisa bisnis di internet. Oh, oke. Paham. Meskipun belum ada Tokopedia, belum ada ini ya. Dulu adanya Amazon, seperti itu. Oh, di buku online, di barang online. Nah, itu muncul banyak bisnis baru berbasis internet. Yaitu tadi Amazon dan lain-lain ya, saya lupa. Amazon, Yahoo.com, dan lain-lain itu bisnis. Jadi orang itu mulai tahun 2000-an itu mulai banyak bisnis baru di internet. Kalau sekarang tuh istilahnya apa tuh? Unicorn ya. Kan dulu dulu istilahnya era.com. Nah, jadi banyak banget perusahaan-perusahaan di luar negeri yang banyak banget software house lah, perusahaan IT baik di luar negeri maupun di dalam negeri, karena semua bisnis pada saat itu ya bank, kemudian asuransi dan lain-lain, semua bisnis existing yang di Indonesia, yang di dunia itu mulai transform ke IT, transform ke digital. Yeah. Nah, kalau mungkin dulu ATM udah hebat, tapi kemudian beberapa waktu kemudian ada Klik BCA. Klik BCA itu kan dan itu kan baru pertama. Nah, itu salah satu contoh bagaimana bisnis existing itu transformasi ke digital, ke internet sebenarnya, ke era internet. Nah, jadi banyak
termasuk Astra, termasuk industri ya, Astra dan lain-lain. Nah, Krakatau Steel. Nah, jadi saat itu banyak sekali lowongan, kalau kita baca Kompas, koran itu banyak banget lowongan IT. Hampir setiap kotak itu perlu manajemen, perlu akuntan, pasti di bawahnya ada IT ini dan lain-lain. Nah, balik lagi ke pertanyaan itu, kenapa saya akhirnya memutuskan untuk masuk PNS? Maaf. Ya itu ketika era banyak pelaku usaha swasta itu transform ke bisnis berbasis internet, bisnisnya tuh transform ke internet. Saya kepikiran pada saat itu ya, pada saat saya honorer, saya berpikir bahwa Kemenperin pun harus transform. Ya. Jadi jangan sampai dunia sekeliling Kemenperin tuh ada Surveyor Indonesia, ada Bank Mandiri, ada Krakatau Steel, ada PJB ya, PLN, Bulog dan lain-lain. Oh, iya. Jangan sampai ketika mereka itu transform ke basis internet atau ke digital, pemerintah tuh gagap. Pemerintah masih pakai kertas, pemerintah harus didatengin gitu. Harusnya enggak. Kayak Klik BCA itu kan transfer, udah bisa ini beli itu segala macam. Pada saat itu tuh udah canggih banget. Nah, saya berpikir someday itu Kemenperin juga harus seperti itu. Jadi orang kalau mau submit permohonan nggak usah datang lagi. Iya, jangan sampai orang kalau mau urusan sama pemerintah ya, dalam hal ini Kemenperin, jangan sampai harus datang lagi, upload aja berkasnya. Gitu. Nah, kemudian saya berpikir ya udahlah, itu di antara banyak lowongan, saya sih yakin mampu masuk ke mana-mana, yakin nyoba, kompeten bisa apa ya? nyoba. Saya juga udah pengalaman 4 tahun kan pada saat itu kan. Nah, saya berpikir ya biarinlah yang ngisi lowongan-lowongan itu teman-teman Gunadarma saya aja, teman SMA, yang lain-lain lah, yang IT, kan ada yang di Fasilkom dan ITB. Ya udahlah mereka aja yang ke sana, harus ada orang di pemerintahan, ya bisa di pemerintahan. Wah, oh gitu Pak. Wah, keren banget. Iya. Keren banget. Jangan sampai kita gagap gitu ya. Jangan sampai ketika orang kita minta nih, Kemenperin minta, Pak, tolong dong kirim penjelasan ini nih, rencana apalah gitu ya, file apa gitu, misalnya minta ke Toyota atau ke Honda. Oh iya Pak, nanti saya kirim lewat email ya, kan gitu kan? Iya. Jangan sampai kita sendiri gagap sama email orang Kemenperin. Email tuh gimana? Jangan sampai pada saat itu orang Kemenperin aja nggak bisa buka email gitu. Iya. Betul. Email tuh apa? Alamat email saya. Jangan sampai asing. Nah, itu harus ada yang stay sih menurut saya. Ya udah, kebetulan tuh dari saya masuk tahun 96 sampai tahun 2000 itu nggak ada pembukaan lowongan, Pak. Nggak ada lowongan CPNS kayak di Pak, nggak ada. Nah, jadi ada pembukaan tuh tahun 2001. Saya belum ambil ijazah. Meskipun saya udah lulus, tapi saya belum pegang ijazah karena belum menyelesaikan revisi skripsi kan. Udah lantar aja. Sampai ditanya lagi, ini ada lagi nih tahun 2002 pembukaan, kamu mau ikut nggak? Ada, pengumumannya ada. Tapi pada saat itu tahun 2002 ya, tahun 2001 ya, pengumumannya tahun 2001, masuknya saya kan 2002. Kalau jadi adanya tuh tahun 2001 mulai rekrutmen 2001, tapi itu hanya di sekolah dan balai. Nah, saya ya udahlah, saya coba ngikut rekrutmen, dengan risiko saya pindah, jadi nggak di Gatsu lagi. Dulu kan saya di lantai 9. Nah, kalau saya ikut rekrutmen, berarti kalau entah saya di BBKK tuh, Ciracas, atau di STMI, atau di APP.
Tapi keren Jadi Pak, maksudnya ya itu harus ada yang stay di kantor. Nah, itu keren banget sih Pak, maksudnya kayak biarin deh teman-teman saya ngejar yang di swasta, saya negeri aja gitu. Saya mau nanya nih Pak, kan tadi Bapak bilang kayak waktu itu pembukaan pertama itu di 2001 gitu kan. Berarti kan waktu ya, itu masih waktu itu zamannya Ibu Mega ya, betul ya? Berarti Bapak selama di iya, pemerintahan udah mengalami 3 presiden ya, bener nggak Pak? dari Habibie. Oh dari Habibie, sorry, oke. Berarti dari Soeharto, Habibie, Habibie, Soeharto, Soeharto. Soeharto juga, oh iya Soeharto juga, sorry. Soeharto, Berarti Soeharto 94 ya, 94 kabinet masih Pak Soeharto, kabinet Habibie. pembangunan 6. Iya. Wah, berarti hampir semua ya, hampir semua presiden ya. Iya. Dan berarti kan banyak perubahan-perubahan ya Pak ya, maksudnya pasti setiap presiden ganti menteri yang kurang lebih berefek ke Bapak sendiri sebagai apa ya, sebagai bagian dari aparatur sipil negara gitu Pak. Bapak melihat apa sih, ada perubahan seperti apa sih yang Bapak lihat selama kepemimpinan tersebut Pak sampai saat ini? Kalau dari menteri sih saya nggak terlalu ngelihat bedanya ya. Oh oke. Tapi kalau dari sisi pemerintahan ada bedanya dari sisi pemerintah ya. Jadi pertama mulai dari gaji. Jadi saat itu saya apa ya, alhamdulillah waktu saya honorer itu saya memang coding ya, bikin program, bikin aplikasi dan lain-lain, sehingga mungkin jadi ada tempat khusus gitu ya, bukan tempat khusus lokasi ya, tapi punya apa ya, beda lah kayak profesional mungkin gitu ya. Oh, Jadi okay. saya nggak ngurusin pertanggungjawaban, nggak ngurus apa-apa, pokoknya saya pure di coding. Dan perubahan selanjutnya ada yang namanya reformasi birokrasi. Okay. Itu suatu yang menurut saya progres gitu ya. Jadi PNS ya nggak gitu-gitu aja, nggak statis, jadi lebih baik, lebih baik gitu ya. Pertama kali reformasi birokrasi itu di coin tuh apa ya, dimunculkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, kemudian terlihat baik hasilnya, kemudian itu diterapkan ke kementerian lain. Nah, dengan adanya RB ini ada hubungannya nanti dengan, nah ini satu lagi, ada yang namanya tunjangan kinerja, Tunkin. Dulu itu kan saya cuma gaji pokok, terus ada tunjangan fungsional umum ya, berapa ya kalau nggak salah, 200.000 apa berapa sebulan. Kalau yang masih staf pelaksana, kan, apa 150.000 ya. Dah, itu aja. Nah, dengan adanya RB, ada Tunkin. Nah, Tunkin itu jadi komponen ketiga. Selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan ya selain dua itu ada tunjangan kinerja. Nah, ini sesuatu yang pada saat itu Kementerian termasuk yang eager ya, pengen lebih dulu RB. Jadi RB itu pertama Kementerian Keuangan ya sebagai pilot project dan berhasil. Kemudian kedua ada tahapannya itu untuk ini yudikatif dulu. Yudikatif tuh MAMK, apa sih namanya? Kumham, MA, MK, gitu ya. Gitu-gitu ya. Itu yang reformasi birokrasi tahap berikutnya. Nah, tahap selanjutnya setelah itu baru ke ekonomi. Nah, pada saat MA BPK itu mau diberi tunkin, Kementerian itu udah nyodok tahun ambil itu, Kementerian udah mengajukan. Di saya juga udah RB loh, begini gitu. Nah, dan alhamdulillah akhirnya kita termasuk ya meskipun apa nggak lebih awal, tapi termasuk yang di awal untuk ekonomi, sektor ekonomi, Kementerian Perdagangan, apalagi tuh macam-macam ya. Nah, itu termasuk.
yang dapat. Nah itu eh, kemudian ya banyaklah istilah-istilah baru ya, ada agent of change, ada agen perubahan, ada RB, ada SKP, kemudian ada strategic map, ada balance scorecard. Nah, jadi hal-hal yang biasanya ada di swasta itu dicoba untuk dimasukkan ke pemerintah. Memang nggak semuanya berhasil, tapi nggak apa-apa. Kita tahu bahwa itu nggak berhasil. Kita tahu bahwa itu perlu di-tune up ya. Mungkin nggak persis kayak swasta, ternyata karena ininya beda, tapi bisa ada beberapa faktor yang bisa dipakai ya terus. Sampai sekarang sih, alhamdulillah kalau dari sisi pemerintahan sih bagus ya. Tapi Berarti maksudnya as-a-whole perubahannya sebagai di sistem pemerintah, ya Pak ya? sistem ya, sistem Ya, oke. perubahannya itu Oke. Satu lebih gaji, baik yang lah. kedua Oh lelang, birokrasi. lelang, Lelang. termasuk lelang tuh, Oh ya, lelang jabatan kan jabatan. eselon 1, eselon 2 dilelang kan. Kalau dulu Ya. kan ditunjuk tuh lah. Dan satu lagi ya tentu yang di sisi saya, di sisi IT, dari waktu ke waktu pemerintah itu semakin menerima ini digital, proses bisnis digital. Ya. Jadi itu juga nggak lepas selain dari kebiasaan itu tadi ya, karena sekelilingnya udah berubah, udah ada juga peraturan-peraturan PP, undang-undang, ada undang-undang ITE, ada PP tentang pemerintahan berbasis elektronik dan lain-lain. Sehingga ya makin ke sini pemerintah semakin terbuka terhadap proses bisnis digital. Bahkan yang paling mutakhir itu kan OSS ya. Orang kalau pengen bikin izin gitu ya harus ke dinas mana dulu, habis itu ke mana lagi, bawa berkas nanti ke kantor yang satu lagi. Sekarang cuman online login, terus saya pengen bikin usaha dagang makanan, udah keluar izinnya. Pak, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu ya. Tadi kan saya nanya tentang perubahan ya. Ternyata Bapak nggak begitu banyak merasakan dari sisi pergantian presiden atau menterinya gitu. Tapi saya mau nanya, gimana? Berarti kan untuk melakukan sebuah perubahan itu kan terjadinya suatu perubahan itu kan harus diiringi dengan cara kerja yang baru ya Pak. Ya. Berarti juga harus berpikir inovatif, betul nggak Pak? Iya. Saya pengen tahu nih Pak, gimana sih cara berpikir inovatif? Karena saya selama 9 bulan di Pusdatin gitu ya, saya ngeliat Pak Adi tuh kayaknya aktif banget gitu loh Pak. Maksudnya kayak kalau misalnya Zoom selalu ngasih input gitu kan, kedengarannya dari meja saya gitu ya. Terus habis itu ya kayak yang kemarin aja Pak, yang terakhir Bapak bilang ini bisa buat bisa buat sharing data, sharing dokumen keuangan gitu di Lemon ya gitu. Itu gimana Pak cara untuk menemukan ide-ide inovatif Pak? Ya tentu biasanya kayak gitu-gitu tuh sebagian besar karena ada tuntutan ya. Ada tuntutan. Keresahan ya Pak? WFH, tapi ya kan kita WFH tiba-tiba harus WFH, tapi data masih di kantor. Kemudian gimana caranya supaya kita masih bisa kerja di rumah? Gimana caranya supaya kita bisa tetap kerja di rumah? Nah, tapi sebelum COVID itu juga ada ada kebutuhan ya. Orang itu dulu ya, Pak, sebelum Diva masuk itu, orang tuh kalau udah bulan Juli sampai Oktober, itu orang tuh nggak ada di kantor. Ntar SPPD ke sini, SPPD ke sana, nanti ada acara ini, acara itu, jalan gitu. Nah, terus yang di kantor gimana? Gitu kan harus tetap jalan. Gitu. Nah, makanya di situ salah satunya masalah izin, Pak, izin impor. Jadi itu orang ngajuin izin hari Senin, udah online sih. Sorry, belum online.
dulu belum online ya. Jadi orang tuh ngajuin izin impor hari Senin. Berkasnya udah masuk di eselon 2 ya, di direktorat apa gitu ya, di direktur tekstil misalnya. Tapi direkturnya lagi nggak ada, Pak. Lagi ngebuka BIMTEK, ngebuka sosialisasi, nanti hari Selasanya ada di Cirebon, hari ininya ada di Jogja, nanti di kantor lagi hari Kamis. Nah, bayangin aja, itu ada berkas nganggur aja itu di meja, nggak diapa-apain 2 hari. Sementara orang itu kan perlu. Orang kalau nggak perlu ngapain sih minta izin? Iya. Orang tuh minta izin karena perlu, karena bahan bakunya mau habis. Makanya dia harus order lagi. Nah, sayangnya nggak cuma order terus barang datang kayak Tokopedia, tapi ketika masuk Indonesia itu ditanyain izinnya sama bea cukai. Ini mau impor ini udah ada izinnya belum dari Kemenperin? Soalnya seperti itu. Nggak ada. Oh sorry, nggak boleh masuk. Harus ada izinnya dulu. Nah, makanya orang perlu izin impor. Nah, dari situ saya terpikir harusnya ketika ada berkas masuk, itu direkturnya ada di mana harus bisa ngelihat dia. Minimal ngedisposisi deh. Oh, sekarang ada 5 nih. Ya udah saya disposisiin lewat handphone atau laptop. Direkturnya disposisi ke eselon 3, tolong dipelajari. Udah itu aja. 1 jam aja sehari waktu di hotel ya. Misalnya sebelum habis makan, habis sarapan, atau lagi makan siang, 30 menit aja untuk ngedisposisi. Atau pada saat lagi nunggu di bandara, lagi cek boarding ya, check-in. Nungguin sambil ini, ngedisposisiin. Nah, sehingga berkas yang masuk hari Senin, setidaknya Senin sore itu udah ke eselon 3. Nah, tapi itu nggak mungkin dilakukan kalau bentuknya masih kertas. Makanya itu dilakukanlah semuanya online. Nah, itu seperti itu sebelumnya saya bilang, kebetulan pemerintah itu di saat-saat kemarin itu sudah terbiasa dengan yang namanya soft copy, sudah terbiasa dengan namanya upload-uploadan, sehingga yaitu dibuatlah perizinan online. Jadi tadinya saya berpikir ya supaya berkas itu bisa diproses oleh direktur, oleh eselon 3, oleh eselon 4, atau oleh staf itu di mana aja waktu dia nggak di kantor ya, sehingga bisa bekerja dimanapun. Nah, ternyata yang mengajukan izin itu ternyata banyak juga yang di luar Jakarta. Saya pikir yang ngajuin izin itu cuma di Jakarta ya. Ternyata yang ngajuin izin tuh ada di Surabaya, ada di Makassar, ada di Bandung, ada di Medan. Dulu itu mereka bawa kertas, datang ke Kemenperin, nyerahin berkas, pulang lagi. Coba bayangin kalau dari Medan, itu pesawat, Iya betul. hotel, cuma begitu doang. Nanti kalau berkasnya udah jadi, ini izinnya udah jadi nih, silakan diambil di UPP. Datang lagi naik pesawat, terus ntar pulang sore, naik gitu doang. Nah sekarang dengan online mereka bisa upload, bisa hemat biaya, dan alhamdulillah sih. Nah itu salah satu yang yang saya pikir perlu diinnovate, perlu ditingkatkan kualitas pelayanan publik kita. Nah satu lagi ini ada Emon, Pak. Emon itu tahun 2008. Emon itu dibikin 2008. Kenapa? Simple. Dulu sekjennya sama menterinya itu tiap hari Senin, sekjen itu setiap hari Senin memantau perkembangan realisasi DIPA semua satker. Jadi hari Senin itu harus ada laporan BPPI berapa, Ilmate berapa, Itjen berapa, realisasinya berapa persen. Nah dulu kan kita kan ada balai, ada sekolah, itu bukan main. Jadi untuk menyiapkan hari Senin itu, menyiapkan data hari Senin itu dimulai hari Senin.
Oh gitu, Jadi Pak. hari Senin sekarang itu, iya dong, hari Senin Oh ya, sekarang itu Senin. harus udah sekolah-sekolah tuh harus udah mulai ngumpulin. Sekarang tuh realisasi udah 30%. Nanti dari Hmm, sekolah ngirim ke Pusdiklat kan. Nanti iya. Pusdiklat kan digabung ya sama yang lain-lain. Nanti Pusdiklat ngirim ke Biro Keuangan. Dulu kan Sekjen ya, Biro Hmm, Keuangan. Biro Keuangan juga ngumpulin dari Biro Umum, dari Pusdatin, dari jadinya hari Jumat. Nah, jadi Jumat tuh udah ready, Seninnya udah bisa dirapatin. Itu ada rapat tiap hari Senin, ngebahas realisasi anggaran. Itu itu cuman untuk satu lembar ini, Pak. Satu lembar PowerPoint aja, satu grafik. paham, Pak, paham. Kalau Nggak ringkas ya, Pak kalau ya? Pak Sekjen Ya. minta coba dipecah, iya, coba dipecah. Saya pengen lihat berapa belanja pegawainya, belanja barang, sama belanja modal. Wah, itu kerja dari awal lagi. Nah, makanya Pak Sekjen bilang, jadi saya pengen bisa monitor itu dengan cepat. Hmm. Gemate berapa, IKFT berapa, agro berapa. Dengan satu klik aja saya bisa ngelihat. Nah, jadi itu inilah apa namanya, membangun sistem ya sehingga muncullah Emon. Jadi kalau sekarang Emon kan Biro Keuangan tiba-tiba diminta sekjen berapa realisasi, ya udah tinggal lihat Emon aja. Nah, lagi-lagi itu karena ada kebutuhan, saya pengen begini-begini, pimpinan pengen begini, pengen begitu. Nah, akhirnya adalah ada yang namanya inovasi itu, Pak. Hmm. Sebagian besar sih dari kebutuhan, sebagian kecil lainnya ngelihat tren. Nah, saya kayaknya saat ini kan kita lagi uji coba tuh, Pak. Kemarin ternyata di komputer Diva. Jadi gini, hmm, uh, jadi kan Diva nge-scan, terus disimpan dulu hasil scan-nya, misalnya disimpan di hard disk kan. Oke. Habis itu nanti ya biasanya Diva kan ngopi, mungkin dari hard disk ngopi ke flash disk kan, misalnya seperti itu. Nah, jadi nanti ada satu folder di komputer Diva, apapun file yang ada di folder itu, nanti otomatis terupload ke Lemon. Nah, kedua gini Pak, pada saat ada pemeriksaan, kita tinggal share aja filenya ke auditornya. Ya. Nah, itu yang sekarang saya lagi pengen coba di Samanitia. Jadi semua saya mau taruh Lemon, mulai semua pengadaan, mulai dari apa namanya KAK, RAB, HPS, Yes. surat undangan, penawaran dan lain itu mau saya taruh di Lemon sehingga pada saat nanti audit saya tinggal share aja. Jadi itu ya Pak, kalau bisa disimpulkan bahwa inovasi itu muncul dari keresahan dan kebutuhan, gitu ya Pak? Iya, benar. Kalau mepet pasti kreatif ya Pak? Iya, pasti. Dan apa ya, orang tuh kalau menurut saya ya, saya lagi mikir gimana caranya orang tuh selalu resah ya kalau tadi istilah Diva. Atau gini, jangan takut untuk resah gitu. Kayaknya sebagian besar kita ya, kalau saya baca di Twitter dan lain-lain, sebagian besar dari PNS itu resah, tapi nggak bisa menyampaikan keresahannya Setuju Pak? itu dengan benar. Mereka posting di status WA, di Facebook, di Twitter, which is itu nggak menghasilkan apapun gitu. Nah, saya ingin bagaimana keresahan itu bisa tersalur, bisa disampaikan ke atasan itu aja. Karena mungkin dari situ akan muncul inovasi-inovasi ya. Pak, ini gimana nih? Gini kayaknya gini deh. Gitu. Ya udah, yang penting pertama itu keluar dulu, bisa tersampaikan. Kemudian kedua, gimana caranya kita mendiskusikan itu.
Dan ketiga, gimana caranya mengimplementasikan hasil diskusi. Oke, Saya berarti disimpulkan bahwa berasal dari inovasi itu berasal dari keresahan dan kebutuhan, gitu ya Pak ya. Terus yang kedua, jangan takut menyampaikan keresahan. Saya mau nanya nih, selama 20 tahun mengabdi pada negara, nilai apa sih yang Bapak selalu pegang teguh gitu? Seperti nama Bapak. Bapak yang selalu pegang teguh untuk menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara, Pak. Saya sangat concern dengan yang namanya integritas ya. Itu sih, mungkin itu satu hal yang basic yang harus ada di setiap PNS ya, integritas. Integritas itu adalah ketika kita tetap melakukan sesuatu sesuai peraturan. Tidak melanggar ya. Itu meskipun nggak ada yang tahu, meskipun nggak ada yang lihat. Itu aja sih. Dan kedua mungkin profesionalisme. Integritas itu basic, kemudian di atasnya ada profesionalisme ya. Profesionalisme itu yang bisa menggerakkan kita ke depan, lebih maju, membuat kita maju, bergerak maju, itu profesionalisme. Mungkin dua itu aja sih yang penting ya menurut saya untuk PNS, karena kalau seseorang itu profesional tapi nggak berintegritas, itu nanti pemerintah jadi nggak berwibawa gitu. Ya. Ketika kita integritas ya, tapi nggak profesional, itu juga nggak berwibawa pemerintah. Pemerintah itu harusnya adalah side by side ya. Antara kementerian dan industri itu harusnya side by side. Bukan pemerintah di atas, industri di bawah. Harusnya sih berdampingan, ada di sebelah-sebelah. Jadi saling partner, jatuhnya partner. Makanya saya juga happy dengan nggak ada lagi eselon 3, eselon 4. Berarti saya kan sekarang jadi partner. Saya kan bukan atasannya Hermawan, bukan lagi atasannya Wisnu. Sekarang saya partner gitu. Mungkin saya lebih dulu masuk aja. Saya sama dia, mereka muda. Karena kan masa kerja ya. Tapi ya partner. Nah, itu yang bisa membuat kita lebih mudah bergerak dibanding struktural. Nah, itu yang menurut saya harus pelan-pelan kita coba, karena ini juga memang eranya baru, bukan struktural tapi fungsional, dan kita harus bisa adjust. Nah, ya baik struktural, fungsional, tetap aja harus ada integritas, harus ada profesionalisme. Dan teman-teman CPNS angkatan 2020 ya, 2020 yang baru mau mulai nih, baru mau nge-start journey panjang ini, gimana nih Pak? Ya, pertama mungkin harus bersyukur, harus banyak-banyak bersyukur. Dari kan yang lamar PNS itu kan banyak banget ya, puluhan ribu ya. Itu jadi bisa sekarang di VAR, di Yosua itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi itu sesuatu yang harus disyukuri. Pertama itu ya, jadi sulit ya harus disyukuri lah karena sulit. Gak semua orang bisa jadi PNS. Nah, setelah itu tentu kita punya tugas
kita tuh diberi tugas oleh negara. Ya, simpelnya gimana caranya industri kita bisa maju. Itu. Nah, bagaimana industri kita bisa bersaing, bisa menghasilkan produk-produk yang membanggakan, merek-merek yang membanggakan. Tentu saat ini ya kita harus bisa membantu industri sesuai dengan rumah kita masing-masing. Iya. Rumah kita kan di Pusdatin. Nah, jadi nanti tolong titip pesan ke teman-teman Pusdatin, bagaimana Pusdatin ini bisa membantu industri. Pusdatin nggak bisa bikin peraturan menteri tentang apa supaya industri gimana, nggak bisa. Jadi kita pun harus punya peran. Jadi Diva dan lain-lain harus punya peran bagaimana industri kita bisa maju. Mungkin Ardi bagaimana bisa menyediakan data untuk industri gitu ya, supaya industrinya tuh bisa melakukan perencanaan dengan baik karena tahu data. Misalnya seperti itu. Atau Yulis bisa membuat tulisan-tulisan analisis sehingga ini hati-hati loh, nanti di Cina nih 3 bulan lagi bakalan mandek nih. Someday saya yakin teman-teman di ADPI, di basis data itu bisa membuat suatu tulisan-tulisan yang bagus. Teman-teman di infrastruktur juga bisa membuat sistem yang jauh lebih bagus daripada yang ada sekarang untuk membantu industri ya. Kayak tadi itu, jadi industri kan nggak usah lagi datang ke kantor, ke Kemenperin ya. Cukup upload, nanti surat izinnya pun bisa di-download. Nah, itu saya rasa salah satu bentuk bagaimana kita bisa membantu Pusdatin, bisa membantu industri gitu. Nah, mungkin kalau di Diva gitu ya, tentu lebih mikro lagi karena kaitannya dengan keuangan. Jadi bagaimana proses keuangan itu, proses spending APBN itu bisa jalan dengan benar. Itu aja sih Pak. Kalau di situnya bobol ya Pak. Yang terjadi adalah justru kita terhambat. Terhambat dalam artian ya gimana ya, termasuk saya sih. Nanti kalau suatu waktu ada temuan pada saat audit, ada temuan gini, itu yang nanti akan menghambat kita sendiri. Indonesia First ya. Iya. Indonesia First. Saya rasa ya dalam banyak kejadian kita selalu seperti itu. Gitu. Kan kemarin waktu Donald Trump jadi presiden kan America First. Kemudian Brexit kan UK First. Gitu kan. Kayak gitu. Makanya dia lebih menginikan dalam negerinya ya, bangsanya dibanding yang lain, mengutamakan bangsa. Ya itu sih. Jadi memang ya kalau menurut saya nasionalisme itu ya bagaimana kita ya klise sih. Klisenya itu kan bagaimana menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi kan kayak gitu. Dari situ nanti akan banyak konsekuensinya. Konsekuensinya banyak. Jadi kalau ke tempatnya Diva itu kan bagian bukan Diva ya, maksudnya kalau dalam hal keuangan atau spending APBN
itu ada istilah 3E kan, bagaimana APBN itu bisa dibelanjakan dengan efektif, dengan efisien, dan dengan ekonomis. Saya rasa itu salah satu bentuk nasionalisme ya. Jadi ketika kita apa namanya apa sih membeli barang gitu ya, ya udahlah sesuai kebutuhan aja. Dan kalau pakai barang, ya namanya barang kantor, ya itu barang kantor. Jangan ketukar nanti jadi barang pribadi. Ya itu sih. Ya misalnya mulai beli kayak kemarin laptop ya. Kita beli laptop. Saya kebetulan pakai beli laptop pribadi. Saya coba beli apa, karena dulu kan di kantor laptopnya terbatas ya. Iya. Oke. Akhirnya saya beli pribadi. Kemudian saya beli Core i5, kemudian RAM 8 GB. Ternyata itu untuk kerja saya sehari-hari cukup. Makanya untuk teman-teman di Sys4, di infrastruktur, speknya itu aja. i5, RAM 8 GB. Dan dulu proyeksinya tuh laptopnya saya beli harganya 9 juta ya. Jadi harganya antara 9 sampai 11 lah. Udah. Itu laptop untuk kerja, untuk teman Sys4 kerja, Hermawan, Imah, dan lain-lain. Saya rasa saya nggak perlu beli laptop yang 20 juta, beli laptop yang tipis, yang Core 7. Ya udahlah, yang ini aja yang cukup, yang penting hemat, kayak gitu. Saya rasa itu salah satu bentuk ini sih, bagaimana kita bisa menempatkan ya, yang wajar itu. Oke, Pak. Mungkin itu sih, saya nggak tahu benar atau salah ya, tapi ya, dengan spending dengan benar pun, saya rasa itu salah satu bentuk nasionalisme di kita ya. Oke. Sekian ya wawancara saya bersama Pak Adi. Makasih banyak loh Pak. Ya, sama-sama. 1 jam untuk diwawancarai di Sabtu sore ini. Semoga yang disampaikan Pak Adi bisa memberikan insight-insight baru, perspektif baru buat teman-teman, buat saya dan terutama buat teman-teman semua yang saat ini masih statusnya masih CPNS ya.